Saya bersyukur ada kesempatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita dengan tema yang saya sangat sukai sekali. Tema kita hari ini adalah take it up and read it. Ambillah dan bacalah. Dan kita semua mungkin bertanya-tanya, ini sebetulnya tentang apa? Membaca apa? Membaca postingan medsos, nggak perlu diperintah ya. Bangun pagi sudah langsung melakukannya. Ini membaca apa sebetulnya? Nah, good newsnya adalah malam ini kita akan bicara dalam perayaan Natal ini tentang membaca Alkitab. Dan tema ini, tema sekarang ini, take it up and read it, merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Latin yang sangat terkenal sekali, yang dikemukakan oleh seorang bapak gereja yang terkenal. Bapak gereja itu berarti pimpinan gereja yang meneruskan para rasul dari abad pertama sampai abad yang kelima, kurang lebih begitu. Namanya Bapak gereja. Jangan tanya ibu gereja. Tidak ada, sama seperti ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Ini pemimpin yang meneruskan para rasul dari abad kedua sampai abad yang kelima. Ada satu bapak gereja yang terkenal sekali, yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemikirannya mengubahkan banyak gereja. Kalau bapak ibu saudara dari gereja Katolik dan suka belajar Alkitab, suka belajar teologi, pasti kenal orang ini. Kalau bapak ibu saudara dari Kristen Protestan, bapak ibu saudara juga pasti kenal orang ini. Yaitu seorang yang bernama Agustinus. Bapak gereja Agustinus. Nah, bapak gereja Agustinus adalah orang yang luar biasa pemikirannya, berpengaruh di banyak tempat. Tapi pada masa mudanya, dia mungkin mirip dengan kita, sebagian dari kita. Siapa di sini yang masa mudanya nakal luar biasa? Gak usah mengangkat tangan, mungkin malu. Tapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang mungkin merasa kayak saya ini sudah berdosa luar biasa. Tidak mungkin Tuhan bisa pakai saya. Maka dengarkan baik-baik. Mungkin dosa Bapak Ibu saudara sama atau mungkin di bawah Agustinus. Agustinus itu seorang anak muda yang sangat pandai sekali. Dan dia mengejar semua impian duniawi. Dia belajar ilmu yang paling keren, yang paling cool, yang dianggap paling pinter pada waktu itu, yaitu belajar tentang filsafat dan belajar tentang retorika. Kalau zaman dulu orang belajar filsafat, belajar retorika, itu namanya orang pinter begitu. Sama seperti zaman kita, tapi saya tidak setuju ya. Tapi seperti zaman kita, biasanya kita kalau ngomong, wah jadi dokter pasti pinter. Karena ada lagunya dulu yang usianya di atas 30 pasti ngerti ya, ada sebuah boneka, kemudian ada penyanyinya, kemudian bonekanya ditanya, Susan, Susan, kalau besar mau jadi apa? Lalu Susannya jawab apa? Aku kepengen pinter, biar jadi dokter. Seolah-olah kalau jadi pendeta nggak perlu pinter. Tapi itu gambaran kita. Pokoknya kalau orang IPA berarti lebih pintar daripada orang IPS gitu. Wah, belum tentu saudara, belum tentu. Tapi itu gambaran kita kan. Kalau orang dari fisika, kimia gitu kan, berarti orang-orang pintar. Orang sosial kurang pintar. Nah zaman dulu orang punya pikiran begini. Kalau kita mau disebut pintar, maka kita belajar dua ilmu. Yang pertama adalah filsafat dan yang kedua adalah retorika. Dan Agustinus punya dua ilmu itu. Jadi kalau saudara mau dianggap cool di antara banyak orang, Agustinus sudah punya. Atau mungkin saudara ingin mencoba hal-hal yang baru, yang lika-liku, berbuat dosa dan seterusnya. Agustinus ternyata juga sudah pernah melakukannya. Bahkan dia memiliki anak sebelum dia menikah. Dia memiliki anak sebelum dia menikah. Dia mencoba semua keinginan duniawi di dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah merasakan kepuasan di situ. Sampai suatu ketika dia ada di sebuah taman di kota Milan. Karena dia sedang menunggu pertandingan AC Milan dan Inter Milan, pertandingan derby. Tentu saja bukan. Ketika dia sedang ada di kota Milan itu dalam rangka belajar dari seseorang yang hebat yang bernama Ambrosius. Lalu dia mendengar ada anak-anak kecil bernyanyi. Dia seolah-olah mendengarkan itu suara Tuhan yang berkata begini, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Lalu dia membuka Alkitabnya dan membaca Roma 13 ayat 13. Di situ bunyinya, jangan hidup dalam pesta pora, kemabukan dan seterusnya. Agustinus saat itu juga bertobat. Dan dia menuliskan kisah pertobatannya dalam sebuah buku yang sangat klasik sekali, yang diberi judul The Confession. Dan di dalam buku itu dia mengeluarkan satu kalimat yang menurut saya luar biasa. Dia mengatakan begini,
jiwaku tidak mungkin tenang kecuali tenang di dalam penciptaku. My soul cannot rest until it rests on you, my creator. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih mencari kesana kemari untuk memenuhi kekosongan di dalam jiwa Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan end up-nya kecewa, pasti. Karena kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Allah, tidak mungkin bisa diisi oleh ciptaan. Apapun itu bentuknya. Nah, Agustinus membaca Alkitab, langsung bertobat, luar biasa. Siapa di sini yang sekali baca Alkitab bertobat? Ada? Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Ada sekitar 5.000 orang yang mengangkat tangan tiap hari membaca Alkitab. Orang Kristen mau bertumbuh tapi nggak mau baca Alkitab. Yang kalau punya masalah, tutup mata, buka Alkitab. Tutup mata tapi buka Alkitab. Seharusnya buka mata, buka Alkitab. Ini enggak. Punya masalah, tutup mata begini. Tuhan, tunjukkan solusimu. Buka ayatnya sembarangan, langsung tunjuk. Matius 27. Maka pergilah Yudas menggantung diri. Yang muda-muda nembak cewek, ditolak terus begitu kan ya. Bahkan ceweknya belum ditembak aja udah menolak begitu kan. Luar biasa, jangan khawatir saudara, jangan khawatir. Saya ini mantannya juga banyak. Termasuk orang-orang yang saya tembak menolak, saya sudah perhitungkan sebagai mantan itu. Enggak apa-apa, menambah kurikulum vitae kita ya. Ada orang nembak cewek, ditolak terus. Akhirnya tutup mata, buka ayat Alkitab sembarangan. Tuhan tunjukkan jodohku ada di mana. Buka sembarangan, tunjuk ayat. Ketemu Hosea 1 ayat yang kedua. Pergilah, kawinilah perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Saya yakin bukan begitu cara saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita membaca Alkitab? Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya ya. Apa hubungannya Natal dengan membaca Alkitab? Nanti akan saya terangkan, tapi mari saya mengajak kita membaca ayatnya lebih dahulu, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, saya bacakan untuk kita semuanya. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi saya bacakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ini bicara tentang satu sosok yang disebut Dia, dan Dia disebut sebagai terang. Dan kita bertanya-tanya, sebetulnya siapa yang dibicarakan ini? Dan kita semua pasti bisa menebaknya juga. Yang sedang dibicarakan ini adalah tentang Yesus Kristus. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 secara keseluruhan, hari ini saya tidak akan mengajak kita membaca keseluruhan, maka kita akan tahu di ayat yang pertama itu bicara tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu lompat ayat yang keempat tadi, di dalam Dia, di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu yang terkenal di ayat yang ke-9 dikatakan terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Sang firman itu menjadi terang di dalam dunia. Tapi bagaimana dia menjadi terang di dalam dunia? Yaitu di ayat 14-nya dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa Yunani lebih tegas lagi, bukan menjadi manusia, tetapi sebetulnya menjadi daging. Bukan hanya menjadi manusia, tapi itu menjadi daging. Dan di dalam konteks Yunani kuno, menjadi daging itu mengagetkan sekali. Karena orang-orang Yahudi terbiasa menganggap yang material ini buruk. Yang material, yang jasmani, yang bisa dilihat itu buruk. Yang bagus itu yang tidak terlihat. Itu ajaran dari Plato, salah seorang filsuf yang terkenal. Filsuf itu ahli filsafat. Kalau saudara tidak tahu filsafat, ya itu ilmu yang membuat orang yang nggak bisa pun asal ambil jurusan itu kelihatan pinter lah, kurang lebih begitu saudara. Itu memang ilmu yang mengajak kita berpikir begitu kritis ya. Jadi pemikir yang kritis itu namanya filsuf. Jadi kalau saudara hidupnya susah dan sering kepikiran macam-macam, terutama kepikiran token listrik yang berbunyi dan seterusnya, nah saudara sudah punya bakat untuk jadi pemikir sebetulnya. Tinggal objeknya aja diubah ya. Bukan kesusahan pergumulan kita, tapi filsafat. Nah Plato itu mengajarkan yang kelihatan jelek,
Yang tidak kelihatan itu yang bagus. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah mau jadi manusia. Dia bukan cuma jadi manusia, tapi dia mengambil daging. Dan ini adalah peristiwa yang luar biasa sekali, saudara. Karena di dalam konteks berpikir pada waktu itu adalah sebuah kebodohan. Bagaimana bisa Allah itu menjadi daging? Allah yang tidak terbatas, bagaimana dia bisa membatasi dirinya? Nah, di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, saya akan menerangkan tentang terang yang berkuasa. Ayat kita tadi berbicara tentang terang yang berkuasa. Dan saya akan menerangkan 2 poin tentang terang ini. Mengapa terang ini disebut berkuasa? Yang pertama adalah karena terang ini adalah terang yang hidup. Di ayat yang keempat dikatakan demikian, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah hidup tanpa nyala lampu. Yang dari pedesaan mungkin pernah mengalami ya. Tapi jarang yang dari pedesaan, tampaknya dari wajah-wajahnya kelihatan sukacita sekali, ekonominya kelihatan dari wajahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah hidup di tengah kegelapan, maka Bapak Ibu Saudara paling tahu bagaimana menyikapinya. Saya ambil satu contoh misalnya. Pada waktu saya SMA dulu, kalau mau jadi pengurus OSIS, itu harus diuji keberaniannya. Diuji keberaniannya yaitu dalam bentuk tawuran melawan orang STM. Bukan ya, pasti bukan ya, dan pasti kalah. Nah, bukan. Diuji keberaniannya dengan cara begini. Kita ini disuruh untuk menginap bertenda di hutan. Lalu tengah malam dibangunkan semuanya dan disuruh berjalan satu demi satu. Jaraknya 100 meter. Dan sebelum disuruh berangkat, gurunya sudah ngomong begini. Nanti kalian melewati sungai, hati-hati di situ banyak buaya. Nanti kalian melewati semak belukar, hati-hati di situ banyak ular. Silakan yang mau memberikan pesan-pesan terakhir kepada mama papa. Wah, itu teman-teman nangis semuanya, saudara. Yang nangis kebanyakan orang kaya. Karena orang kaya biasanya takut mati, orang miskin takut hidup. Nah, terima kasih ya, yang miskin sudah membantu saya tertawa. Nah, kami cuma diberi opsi begini, dikasih satu lilin dan lilinnya dinyalakan. Tidak boleh bawa korek. Dan jalannya satu-satu, bayangkan di tengah hutan, satu-satu. Kalau saudara takut, mesti kan jalannya cepat, bener atau enggak sih? Saudara kalau lagi takut, mau kencing takut itu loh, lagunya mesti apa? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya, manusia-manusia penakut katakan amin. Biasanya kalau takut lagunya itu ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tambah takut tambah cepat, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan gitu. Wah, sampai ujung gang tetap aja ketemu pocong. Bingung, langsung ganti lagu. Pocongnya disalami, dalam Yesus kita bersaudara gitu kan. Nah, kalau saudara pelan-pelan tambah takut kan. Nah, itu pengalaman saya. Jadi kalau saya jalan pelan tambah takut. Saya jalan cepat, lilinnya mati gitu. Dan di tiap pos itu mesti ada perintah-perintahnya. Misalnya ada satu pos perintahnya gini, teriakkan 10 kali. Iblis keluar, aku tidak takut. Wah, saya teriakkan. Wah, kalau teriak malah nggak takut. Yang takut itu di pos berikutnya, bau menyan, kemudian disuruh berbisik, iblis keluar, aku tidak takut. Malah takut, coba aja, nggak percaya. Tanpa lampu, dan itu kesulitan, benar-benar kesulitan. Cuma Tuhan berkemurahan atas hidup saya itu tidak melihat tanda harus belok kiri. Saya lurus, dari belakang semak-semak ada suara gini, kiri goblok gitu. Berarti ada orang nih. Jadi saya akhirnya menguji sekali lagi kan. Harusnya lurus, saya sengaja belok gitu. Terus ada suratnya lurus gitu. Saya yakin setiap tempat itu mesti ada orangnya. Jadi semua yang menakut-nakutin saya itu pasti kakak kelas saya. Saya langsung paham, saudara. Ada semak-semak bergetar begini, saya datangi pura-pura mau kencing. Lari semua kakak kelas saya, saudara. Sejak saat itu saya nggak pernah takut walaupun di dalam kegelapan karena saya tahu keadaan terkontrol semuanya.
Nah, kita mungkin pernah berada dalam situasi yang seperti itu dan kita pasti tahu betapa tidak enaknya hidup di dalam kegelapan. Dan kalau saudara cuma punya lilin, saudara itu pasti akan khawatir. Kenapa? Lilin tidak bisa bertahan lama. Lilin tidak bisa bertahan lama, sebentar lagi dia akan mati. Tapi terang yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan seperti lilin yang langsung bisa mati. Karena di sini dikatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. What we have here is a living light. Yang kita miliki di sini adalah sebuah terang yang hidup, saudara. Karena kita terus menerus bersama dengan Yesus. Bukan terang yang sebentar lagi akan habis, bukan. Tapi terang yang terus menerus akan menerangi hidup kita. Terus menerus menerangi hidup kita. Jadi mengapa terang ini sangat berkuasa? Karena terang ini adalah terang yang hidup. Yang kedua, saudara, mengapa terang ini adalah terang yang sangat berkuasa sekali? Karena di ayat yang kelima dikatakan dia terang yang tidak terkalahkan. Saya bacakan ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, mungkin terjemahannya sedikit berbeda. Ada sebagian bahasa Inggris yang menerjemahkannya dan kegelapan tidak dapat memahaminya. The darkness cannot understand it. Tetapi sebagian yang lain menerjemahkannya and the darkness cannot overcome it. Tidak dapat mengalahkannya. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana, jangan khawatir ya. Saya sebutkan tidak usah dihafalkan. Karena saya tahu kesulitan pernikahan Bapak Ibu Saudara sudah cukup banyak. Jangan menambah kesulitan yang tidak diperlukan. Saya akan bacakan Yunaninya supaya kelihatan pinter saja. Dan nanti dalam hitungan yang ketiga semuanya lupakan dan tidur lebih dalam. Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah kata lambano. Kata lambano itu artinya macam-macam. Memang artinya itu bisa mengalahkan, artinya bisa memahami. Lalu mana yang benar? Yang benar tergantung konteksnya. Nah, di dalam hal ini saya lebih setuju dari konteks seluruh Injil Yohanes, saya lebih setuju menerjemahkannya kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Mengapa? Saya ambil satu contoh misalnya di pasal 12 dari Injil Yohanes, saya bacakan dengan cepat. Ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kata menguasai di sana adalah kata lambano. Kata Yunani yang sama yang muncul di pasal 1 ayat yang kelima tadi. Sehingga saya sekali lagi, saya kurang setuju dengan terjemahan kegelapan tidak dapat memahaminya. Saya lebih setuju kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Ini berbicara tentang invisible, the invisible light. Jadi bukan cuma the living light that we have in Jesus, but we also have an invisible light. Terang yang tidak dapat dikalahkan, benar-benar tidak dapat dikalahkan, saudara. Dan ini menurut saya terjemahannya juga lebih pas, karena, maafkan saya ya menerangkan teksnya sedikit, lalu setelah itu kita akan menjelaskannya secara lebih sederhana lagi. Nah, saya lebih setuju diterjemahkannya mengalahkan, bukan memahami, selain karena konteks seluruh Injil Yohanes, juga karena ayat yang ketiga. Jadi di dalam ayat yang ketiga, itu berbicara tentang penciptaan. Pasal 1 ayat yang ketiga, satu ayat sebelum ayat kita sekarang, itu dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini bicara tentang penciptaan. Dan kalau bicara penciptaan, kita pasti tahu ya, bicara tentang penciptaan, Tuhan menciptakan hari pertama apa? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ada yang bisa bantu saya? Terima kasih jawabannya. Saya nggak bisa dengar. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Tuhan pertama menciptakan terang. Terang itu penting sekali, makanya diciptakan pertama. Dan dikatakan demikian, ketika ada terang, maka tidak ada kegelapan. Konteksnya ini penciptaan. Saudara ingat ya, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, maafkan.
Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan di dalam masyarakat kuno dulu, mereka berpikir gelap gulita, samudra raya itu monster. Samudra raya itu monster yang menakutkan. Kegelapan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Makanya mereka menyembah dewa matahari. Tiap sore mereka berdoa, ya dewa matahari, jangan lupa besok pagi untuk kembali. Mereka takut dengan kegelapan, mereka takut dengan samudra yang luas. Tetapi ada roh Allah melayang di situ. Lalu Tuhan menciptakan terang sehingga semua ketakutan menjadi sirna. Terang yang kita miliki adalah terang yang berkuasa. Bukan karena dia cuma adalah terang yang hidup, tetapi juga terang yang tidak terkalahkan. Saudara, mungkin ada di antara kita hari ini yang berpikir bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari kegelapan hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang berpikir begitu. Aku gak mungkin bisa keluar dari kegelapan. Aku sudah jatuh begitu dalam. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa sudah mendoakan orang yang saudara kasihi, sudah memberitakan Injil, tetapi tidak ada kemajuan. Seolah-olah saudara menjadi putus asa dengan pertobatan mereka. Mungkin saudara merasa kayak, aduh sudah tidak mungkin lagi deh dia bertobat. Tapi saya ingin menghibur saudara dengan firman Tuhan. Ini bukan janji saya, tapi ini adalah dari firman Tuhan. Bahwa kalau kita menghadirkan terang, maka tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang itu. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan terang itu. Dan buktinya adalah apa? Buktinya Agustinus. Agustinus adalah orang yang berdosa. Dia mencari semua kepuasan-kepuasan duniawi. Dan ibunya yang bernama Monica, ibunya berdoa terus-menerus untuk dia. Selama belasan tahun ibunya berdoa memberitakan firman kepada dia. Dan pada akhirnya Tuhan bisa pertobatkan kok. Dan saya sangat percaya ini karena saya juga mengalaminya sendiri. Almarhum papa saya itu adalah orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dia bukan cuma tidak beragama, tapi papa saya dulu adalah pembenci kekristenan. Papa saya di mana-mana kalau ada orang selalu bilangnya begini, aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada jadi pendeta. Jadi tiap kali ada orang ke rumah dan ngomong, wah anaknya ini rajin ke gereja loh, cocok nih jadi hamba Tuhan. Papa saya selalu bilang, saya lebih senang anak saya jadi penjahat daripada jadi pendeta. Dan saya yakin Tuhan itu humoris, karena anaknya yaitu saya, akhirnya jadi pendeta. Cuma sayang, papa saya tidak sempat melihat klimaksnya, punchline-nya itu papa saya nggak sempat lihat. Karena anak saya yang pertama juga jadi hamba Tuhan di sebuah gereja di kota Chicago di Amerika. Dari seorang yang berkata lebih senang kalau anaknya jadi penjahat, ternyata anak dan cucunya malah dijadikan pendeta. Saya yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dijangkau oleh Injil. Saya yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa didobrak oleh kasih Allah. Dan kita harus meyakini bahwa ada kuasa Injil yang bisa bekerja di dalam diri kita. Di dalam diri orang-orang yang kita kasihi. Lalu pertanyaannya begini, apa hubungannya semuanya itu dengan Natal yang kita rayakan? Sebetulnya apa sih hubungannya? Nah saudara, kalau kita mau bicara, maka hubungannya begini loh saudara sebetulnya. Ketika kita merayakan Natal, kita itu merayakan apa sih? Kita merayakan firman, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Natal itu adalah kita merayakan firman yang menjadi manusia. Tetapi saya ingin menambahkan sesuatu di sini, saudara. Natal bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga tantangan untuk menghadirkan firman Tuhan ke dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Saya baca sekali lagi. Natal bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga tantangan untuk menghadirkan firman Tuhan ke dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Kalau saudara mau menang melawan kegelapan yang ada di dunia ini, harapan saudara cuma satu. Your only hope is the gospel. Your only strong foundation is the word of God. Tanpa Injil, tanpa kebenaran firman Tuhan, saudara tidak mungkin bisa kuat menghadapi semua yang ada di dalam dunia ini, saudara. Makanya saya mendorong saudara semua, ayo baca Alkitab. Karena Natal ini kita memperingati firman menjadi manusia. Kalau dalam istilah teologi namanya incarnate word.
Firman yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Dan sekarang kita memiliki inscripturated word. Firman yang tertulis. Memang kita nggak bisa melihat Yesus secara langsung. Tetapi bukan berarti kita nggak punya firman. Bukan berarti kita nggak punya terang. Cuma ya Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih sering membaca firman Tuhan. Daripada kita mendengar yang nggak jelas. Saya yakin Tuhan masih bicara kepada kita. Saya percaya. I do believe Tuhan masih bisa bicara kepada saya, kepada saudara. Tapi saya jauh lebih percaya bahwa Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Karena dia sudah memberikan firman-Nya yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita perlu rajin membaca firman Tuhan. Saudara, kalau membaca firman Tuhan, itu jangan seperti kejar setoran. Sehari harus sekian pasal. Padahal setelah selesai saudara nggak ngerti apa-apa. Ditanya 10 perintah Allah. Perintah pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Bukan 10 perintah Allah. Ada beberapa orang Kristen yang ngaku sudah baca Alkitab penuh. Tapi pemahamannya saudara tentang firman Allah itu tidak ada. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan. Saudara. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan. Ada seorang yang kehilangan topi. Lalu dia bermaksud untuk mencuri topi orang lain. Dan kalau di Amerika, tempat yang paling bagus untuk mencuri topi dan jas adalah di gereja. Karena biasa kalau orang pergi ke gereja, ada tempat taruh topi di luar, ada tempat taruh jaket di luar. Nah orang ini sudah berpikir begini, saya akan ke gereja hanya untuk curi topi saja. Karena dia sebetulnya bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Lalu dia ikut ibadah dan dia mendengarkan khotbah tentang 10 perintah Allah. Setelah dengarkan khotbah itu, dia tidak jadi nyuri topinya. Dia datangi pendetanya dan berkata, Pak Pendeta terima kasih. Saya tadi berencana mau curi. Tapi setelah mendengarkan khotbahnya Bapak 10 perintah Tuhan, saya tidak jadi mencuri. Wah pendetanya senang. Lalu pendetanya bilang begini, pasti perintah yang ke-8 ya, jangan mencuri ya. Bukan Pak Pendeta, bukan. Oh kalau gitu pasti perintah yang ke-10. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Oh bukan Pak Pendeta. Lalu perintah keberapa yang membuat kamu tidak jadi mencuri? Perintah yang ke-7 Pak Pendeta. Jangan berzina. Pendetanya bingung. Kok jangan berzina? Iya Pak Pendeta. Setelah Pak Pendeta khotbah jangan berzina. Saya teringat di mana saya meletakkan topi saya. Jadi akhirnya dia tidak jadi mencuri. Hanya untuk yang paham-paham saja ya. Terlambat ya, tapi terima kasih ya. Saya yakin firman Tuhan bisa bicara lebih dahsyat dari itu, saudara. Bukan cuma menghalangi orang untuk mengambil topi, tapi mengubahkan orang yang mati di dalam dosa ini loh, saudara. Orang yang mati di dalam dosa seperti saya dan saudara, itu pada akhirnya bisa diubahkan melalui firman Tuhan. Tapi itu semua tentang kita. Saya ingin menutup bukan tentang kita. Saya ingin menutup khotbah saya ini tentang mereka. Mereka yang ada di pedalaman sana. Mereka yang termasuk UPG, Unreached People Group. Orang-orang yang tidak terjangkau. Di Indonesia ada sekitar 200 suku terabaikan. Pengertiannya suku terabaikan itu berarti jumlahnya lebih dari 10.000. Dan pekabaran Injil di sini, di tempat-tempat itu sangat kurang sekali. Mungkin belum ada misionaris atau jumlahnya sangat sedikit sekali. Ada sekitar 200 di Indonesia dan masih banyak yang lain di seluruh dunia. Dan yang paling mengenaskan adalah sebagian besar mereka tidak punya Alkitab. Mereka tidak bisa membaca Alkitab sama seperti kita sekarang. Kita sekarang membaca Alkitab dengan gampang. Ada di handphone, ada di mana-mana. Mereka sangat kesulitan mendapatkan Alkitab. Saya bersyukur gereja kami di Surabaya dan di Batam, kami mendukung pekerjaan misi. Yaitu di beberapa pedalaman, ada di Kalimantan Tengah, ada di Papua, ada di beberapa tempat yang lain di Jawa Timur. Kami menjangkau suku-suku yang terabaikan. Karena kami tahu mereka sangat membutuhkan firman Tuhan. Dan kami bukan cuma membawa Injil sebetulnya. Tapi kami menolong mereka. Ada kesejahteraan yang kami berikan kepada mereka. Kami mendirikan sekolah-sekolah yang ada di tempat itu. Kami menolong mereka. Gak peduli agamanya apa, keyakinannya apa. Kita semua menjadi satu karena kami tahu bahwa kita semua sama benderanya, merah putih. Kita semua harus saling menjaga satu dengan yang lain. Saling mengisi satu dengan yang lain. Saling membagi satu dengan yang lain. Nah saudara, saya mengerti benar betapa sulitnya mendapatkan itu.
Suatu ketika saya mengikuti konferensi misi. Dan konferensi misi ini, yayasan misinya secara khusus ingin menggarap terjemahan-terjemahan Alkitab di dalam bahasa suku di seluruh dunia. Nah, kebetulan dalam tanda kutip, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Nah, saya ini dosen bahasa Yunani. Saya mengajar itu di STT yang ada di Surabaya, STT Amadius, tempat saya mengajar dan saya menjadi ketuanya. Nah, saya dari dulu menjadi dosen Yunani. Maka saya memberanikan diri bertanya di konferensi misi itu, what can I do? Karena saya bisa bahasa Yunani, saya bisa membantu terjemahan. Tapi jawaban mereka sungguh-sungguh mengagetkan saya. Saudara tahu jawabannya apa? Jawabannya begini, waktu itu saya masih muda sekali. Dan orangnya berkata begini, anak muda, apakah engkau siap untuk tinggal di pedalaman 5 tahun? Terus saya kaget, saya tanya, kenapa saya harus di pedalaman 5 tahun? Lalu dia jelaskan, karena suku-suku ini belum bisa baca tulis. Mereka tidak punya aksara. Jadi mereka itu tidak punya bahasa, nggak punya tata bahasa. Jadi saya harus tinggal bersama mereka 5 tahun, baru nanti saya membuatkan tata bahasanya, membuatkan huruf-huruf mereka, dan setelah itu baru saya menerjemahkan Alkitab untuk mereka. Saat itu saya putuskan untuk tidak. Karena saya tahu panggilan saya ternyata tidak seperti itu. Banyak orang mendorong saya bukan ke bidang misi, tapi ke bidang pengajaran dan bidang yang lain. Tapi saya bersyukur setelah Tuhan percayakan beberapa gereja untuk saya gembalakan. Saya bersyukur gereja kami telah mengutus belasan misionaris di berbagai tempat. Bukan cuma saya yang pergi, tetapi belasan orang sudah dikirim. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara jauh lebih beruntung daripada mereka yang ada di sana. Saya beberapa kali pergi ke pedalaman. Dan biarkan saya menutup khotbah saya dengan cerita ini, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti betapa beruntungnya Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab langsung ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Memiliki semua kemudahan untuk beribadah. Nah, saya pernah memimpin tim mission trip ke salah satu pedalaman di satu pulau di Indonesia. Perjalanannya saja itu 15 jam, Saudara. 9 jam perjalanan darat, lalu 2 jam itu naik perahu tradisional, dan itu karena sudah cukup sore, pinggir-pinggir itu kita sudah bisa melihat beberapa mata buaya di situ, Saudara. Bukan mata buaya darat ya, mata buaya sungai sungguhan. Kalau buaya darat kan banyak. Ini mata buaya sungai sungguhan, Saudara. Saya lihat mereka. Kemudian setelah 2 jam pakai perahu tradisional, harus berhenti, ngangkat tas, kemudian jalan kaki berapa kilo. Karena mobilnya nggak bisa lewat, lumpur, daerah pegunungan, benar-benar susah. Mobil kalau mau lewat itu harus muter begini loh, Saudara. Dan itu tepinya itu kadang-kala jurang. Jadi saya putuskan dengan tim untuk jalan kaki, bawa tasnya, jalan 1-2 kilo, kemudian melanjutkan pakai speedboat lagi. Baru pakai speedboat 2 jam sampai di kampungnya. Dan sampai di kampungnya tidak ada listrik, tidak ada kamar mandi. Jadi kalau mandi harus di sungai. Dan cara mandinya luar biasa memang, Saudara. Jadi mereka tuh sediakan kayu yang panjang sekali, bentuknya bulat, dari darat sampai ke gubuk di tengah sungai. Jadi saudara kalau mau mandi, saudara taruh dulu beberapa barang, sabunkah di sini, lalu jalan sampai di gubuk, lepas semua pakaian, pakai celana pendek, lalu taruh sampo di depannya gubuk itu. Lalu saudara nyelam. Setelah nyelam, saudara sabunan di sini, pakai sabun. Setelah saudara pakai sabun, nyelam lagi sampai sana, kemudian saudara pakai sampo, nyebrang lagi ke sini, jalan darat, kemudian naik kayunya lagi dan berpakaian. Kalau saudara tanya saya lebih bersih atau lebih kotor, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas lebih segar. Dan pengalaman saya pertama kali saya pergi ya, saya berapa kali pergi. Pertama kali saya pergi saudara, di sungai itu saya mau mandi. Saya ngambil air untuk gosok gigi. Begitu saya mau ambil air, luar biasa saudara. Kuning-kuning lewat. Sungguh. Tapi saudara nggak mau mandi di situ, ya saudara nggak akan mandi. Tapi saya bersuka cita bisa melayani mereka yang ada di sana. Belum lagi serangan-serangan kuasa kegelapannya begitu nyata, saudara. Pada kunjungan saya yang berikutnya, wah saya datang begitu kan. Saya itu jam 12 malam dibangunkan Tuhan. Sebelum jam 12 malam dibangunkan untuk doa. Saya itu malas tidur lagi, dibangunkan lagi untuk doa. Lalu saya berdoa, saya nggak tahu apa yang terjadi. Pada waktu saya doa, saya sadar something happen kepada tim wanita yang ada di rumah sebelah sana, sekitar 1 kiloan lah.
Dan benar saudara, pada waktu saya berdoa jam 12 malam, itu ada suara gonggongan anjing di seluruh perkampungan itu. Dan saya tahu sesuatu pasti sudah terjadi di sana. Saya tetap berdoa, dan kurang lebih jam 1:30 ada ketokan pintu di tempat saya menginap. Lalu beberapa tim perempuan ada di sana dan mereka bilang, kita lagi dikerjain kuasa kegelapan di sana. Jadi mereka itu melihat, mendengar lebih tepatnya, suara ramai ribut seperti orang karnaval di sebelah rumah mereka. Begitu dibuka jendelanya, gak ada suara sama sekali dan gak ada orang sama sekali. Lalu mereka cepat-cepat tutup. Begitu ditutup jendelanya mau pergi ke kamar, ada orang ngobrol suaranya keras di dekat jendela. Mereka buka, gak ada suara sama sekali. Mereka ketakutan, langsung lari masuk ke kamar. Gitar yang ada di luar kamar itu bisa main sendiri. Jadi waktu datang saya tanya, mainnya bagus gak? Enggak. Oh ya sayang ya, kalau bagus bisa kita jadwal untuk pelayanan, saudara. Saya layani mereka melihat sendiri ada rohnya gitu, saudara. Salah seorang misionaris melihat makhluk yang hitam begitu kan ya, yang mengganggu mereka. Lalu saya doakan mereka, setelah semuanya tenang, saya pulang sendirian, saudara. Jam 2:30, 3 malam saya berjalan di tengah hutan sendirian dan itu gerimis, saudara. Jembatannya itu kayu panjang. Tiap kali saudara lewat itu bunyinya klak 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 klak. Jalan lagi klak 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 gitu kan. Saya jalan, rasanya kok ada yang ngikuti. Saya cek, benar-benar ada yang ngikuti enggak gitu. Kalau saya itu orangnya gitu, saudara. Daripada saya sampai tua nanti penasaran itu, ada yang ngikut enggak ya? Saya coba cek, lihat, ternyata enggak ada yang ngikut. Saya dari dulu tuh memang begitu, saudara. Makanya saya dulu waktu kecil pernah lihat loh, setan. Saya pernah lihat roh jahat langsung di depan mata saya. Dan saya ketakutan. Tapi saya puas, karena saya sudah ketemu langsung. Makanya sampai sekarang kalau nonton film horor saya nggak bisa takut, saudara. Karena saya tahu itu main-main dan saya pernah jumpa fan sendiri dengan aktor utamanya. Kalau saudara ada di antara mereka, saudara pasti tahu apa yang saya maksudkan. Saudara pasti tahu kegundahan hati saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan malam ini, saudara ngambil komitmen untuk lebih sering membaca Alkitab. Minta Roh Kudus menolong kita supaya dia bisa membuat kita semakin memahami Injil, kematian, kebangkitan Yesus, anugerahnya yang melimpah atas hidup kita. Saudara bersyukur punya Alkitab di tangan saudara. Yang kedua, saudara bisa melakukan sesuatu untuk suku-suku yang ada di sana, yang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kalau Tuhan memberkati saudara lebih, ada beberapa yayasan misi saudara yang siap untuk menolong saudara, membagikan persembahan saudara demi terjemahan Alkitab di berbagai suku. Atau kalau saudara terpanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris. Atau kalau saudara punya waktu, saya yakin kita semua harus make time. Saudara punya waktu tiap hari berdoa, satu suku aja saudara. Satu suku aja yang terabaikan. Saudara berdoa, kalau saudara kepengen tahu suku-sukunya apa saja. Sudah banyak yayasan misi yang sudah memberikan itu. Bapak Ibu saudara bisa kontak saya, bisa tanya Ibu Jessica di sini yang lebih sering berkecimpung di dunia misi juga. Bapak Ibu saudara tanya kepada yang lain. Ada orang-orang yang sudah menolong Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu saudara bisa berdoa bagi orang-orang yang sangat membutuhkan terang itu. Dan kiranya malam ini saya sungguh berdoa. Hidup kita menjadi hidup yang berbeda. Tidak lagi kita hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi kita hidup mengejar semua kepuasan duniawi. Tapi kita tahu apa yang paling penting di dalam hidup kita. Firman Tuhan. Mau bertumbuh, baca firman Tuhan. Andalkan kasih karunia Tuhan. Dan mari mulai mengambil komitmen untuk memikirkan orang-orang lain yang jauh dari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami datang dengan perasaan malu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sudah diberi anugerah yang begitu besar, ada Alkitab di tangan kami. Tapi kami seringkali tidak pernah membacanya. Atau kalaupun kami membacanya dengan enggan, dengan malas sebagai sebuah kewajiban. Tuhan ampunilah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami memiliki sukacita ketika kami membaca firman Tuhan. Kami sungguh berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong, menggerakkan hati kami. Kami yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan.
Kiranya hati yang sama ini juga kami bagi kepada orang-orang lain yang masih di dalam kegelapan, yang belum mendengarkan firman Tuhan, yang bahkan belum memiliki Alkitab di dalam terjemahan bahasa suku mereka. Kami berdoa, Tuhan tolonglah kami semua, supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi mulai memikirkan orang lain. Sama seperti Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, mau menjadi manusia bagi kami. Orang yang berdosa mau menjadi manusia, masuk di dalam dunia yang gelap, membawa terang kepada kami orang-orang yang berdosa. Kami juga rindu dipakai Tuhan. Pikiran kami, tenaga kami, keuangan kami, bahkan diri kami dipakai untuk membawa terang Kristus dimanapun Tuhan meletakkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.